Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail Falaila. Di sini saya akan menjelaskan sedikit yaitu tentang kaidah-kaidah lugawiyah. Di sini yang pertama ada pengenalan al-qawaid atau lugawiyah. Kaidah lugawiyah secara singkat, setelah kita memahami secara singkat tentang kaidah-kaidah tafsir, kita juga perlu memahami tentang apa saja yang termasuk dalam kajian-kajian kaidah kebahasaan. Namun sebelum itu kita harus mengerti apa maksud dari kaidah kebahasaan itu. Istilah qawaid lugawiyah terdiri dari dua kata qawaid dan kata lugawiyah. Pertama adalah kata qawaid merupakan jama dari kata kaidah yang secara bahasa berarti aturan, rumusan, atau asas-asas. Kedua adalah kata lugawiyah yang secara bahasa berarti apa saja yang berkaitan dengan unsur-unsur kebahasaan. Sedangkan menurut istilah, qawaid lugawiyah adalah aturan-aturan yang mendasar yang menjadi standar untuk dipakai dalam pemahaman ayat-ayat Al-Quran yang ditinjau dari sudut kebahasaan. Kaidah tersebut dipakai berdasarkan makna susunan gaya bahasa dan tujuan ungkapan-ungkapan yang telah diterapkan oleh para ahli bahasa Arab. Seringkali kaidah ini disebut juga sebagai kaidah usuliyah atau kaidah istinbatiyah. Disebut juga sebagai kaidah usuliyah karena kaidah ini digunakan sebagai standar dalam memahami dan menetapkan hukum syara yang ditinjau dari segi kebahasaan. Kemudian disebut sebagai kaidah istinbatiyah karena kaidah ini dipergunakan dalam menggali dan memperoleh hukum-hukum syara dari dalil-dalil yang terperinci. Kemudian di sini ada macam-macam qawaid lugawiyah. Ada banyak hal yang berkaitan dengan kaidah ini. Di sini kita akan menerangkan sebagian saja, di antaranya adalah sebagai berikut, yaitu di sini ada am dan khas. Am pengertiannya. Am adalah lafaz yang mencakup segala sesuatu yang pantas baginya tanpa ada pembatasan. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa bahasa terdapat bentuk-bentuk lafaz tertentu yang secara hakiki dipergunakan untuk menunjukkan makna am dan dipergunakan secara majas pada selainnya, itu berdasarkan beberapa argumen dari dalil-dalil tekstual, nas, ijma, dan kontekstual maknawiyah. Kemudian selanjutnya di sini ada khas dan pengertiannya. Khas adalah lawan kata dari am, karena ia tidak menghabiskan semu yang pantas baginya tanpa ada pembatasan, sedangkan tahsis adalah mengeluarkan sebagian apa yang dicakup lafaz am, dan mukhasis yang mengkhususkan terkadang mutasil. Antara am dengan mutahsis tidak dipisah oleh sesuatu hal, dan juga ada kalanya munfasil. Kemudian selanjutnya di sini ada mutlak dan muqayyad. Mutlak adalah lafaz yang menunjukkan satu hakikat tanpa suatu qaid atau pembatas. Jadi ia hanya menunjukkan kepada suatu zat tanpa ditentukan yang mana dan seperti apa. Lafaz mutlak biasanya berbentuk nakirah. Kemudian untuk selanjutnya juga di sini ada mantuk dan mafhum. Mantuk adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh lafaz pada saat diucapkan, yakni penunjukan makna berdasarkan materi huruf-huruf yang diucapkan. Mantuk berupa nas, zohir, muawal, iktidla, dan isyarat. Nas adalah lafaz yang bentuknya sendiri telah dapat menunjukkan makna yang dimaksud secara tegas. Kemudian untuk selanjutnya lagi di sini ada definisi mafhum. Mafhum adalah makna yang ditunjukkan oleh lafaz berdasarkan pada bunyi ucapan. Terbagi menjadi dua, yaitu ada mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah adalah makna yang hukumnya sesuai dengan mantuk. Kemudian untuk selanjutnya lagi di sini ada sejarah. Di sini ada ruang lingkup al-qawaid lugawiyah. Sebagaimana telah sedikit disinggung dalam kajian usul fikih, pembahasan penting biasanya menyangkut dua aspek ketika usaha-usaha untuk menemukan hukum suatu dilakukan. Dua aspek itu adalah pertama pendekatan dalam istinbat hukum dan metode ijtihad yang digunakan. Dua aspek ini merupakan sarana penting bagi para fuqaha dalam menentukan hukum, dan sisi lain terkadang memberikan perbedaan yang cukup signifikan terhadap hasil pemikiran antara satu fikih dengan yang lainnya.
Kemudian di sini ruang lingkup termasuk ruang lingkup kaidah bahasa lugawiyah mengacu pada 4, yaitu pertama di sini ada kepada lafaz-lafaz nas dari segi kejelasan dan kekuatan dalalahnya terhadap pengertian yang dimaksud. Kemudian di sini dari segi ungkapan dan konotasinya, apakah menggunakan ibarat yang sorry atau ungkapan yang jelas, ataukah menggunakan isyarat yang mengandung makna yang bersifat, dan apakah memakai mantuk ataukah mafhum. Yang kemudian yang ketiga di sini dari segi cakupan lafaz dan sasaran, dalalahnya berupa lafaz umum dan lafaz yang khusus dan lafaz muqayyad atau mutlak. Kemudian terakhir di sini ada dari segi bentuk, runtutan atau sigot taklifnya. Kemudian di sini ada teknis pemakaian dan karakteristik al-qawaid lugawiyah. Kaidah usul lugawiyah dan dapat juga dijadikan sebagai kaidah-kaidah yang dirancang untuk memudahkan umat Islam memahami nas-nas syara melalui analisis kebahasa-Araban yang terdapat dalam nas-nas itu sendiri, seperti lafaz mufrad yang dimasuki alif lam jinsiyah akan memberikan pengertian umum dan disebut sebagai lafaz am, yaitu lafaz yang dipakai untuk menunjukkan satuan-satuan yang tidak terbatas tunjukannya itu mencakup semua satuan tersebut. Kemudian untuk selanjutnya kita langsung saja kepada kesimpulan. Yaitu kesimpulannya di sini nas-nas Al-Qur'an dan Al-Hadis adalah bahasa Arab. Untuk memahami hukum dari kedua nas tersebut secara sempurna lagi benar, tentunya haruslah memperhatikan pemakaian uslub-uslub atau gaya bahasa Arab dan cara menunjukkan lafaz nas pada artinya. Oleh karena itu, para ulama ahli usul fikih mengarahkan perhatiannya kepada penelitian terhadap uslub-uslub dan ibarat-ibarat bahasa yang lazim dipergunakan oleh sastrawan-sastrawan Arab dalam mengubah syair dan menyusun prosa. Dari kajian itu, para ulama usul fikih menyusun kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan yang dapat dipergunakan untuk memahami nas-nas syariat secara benar sesuai dengan pemahaman orang Arab itu sendiri, yang mana nas-nas itu diturunkan dalam bahasa mereka. Dari segi makna, ditinjau dari segi makna yang diciptakan untuk lafaz itu dibagi menjadi 3, yaitu ada khas, am, dan mustarak. Ditinjau dari segi makna yang dipakai, yaitunya lafaz itu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada hakikat, mazhar, sarih, dan kinayah. Ditinjau dari terang dan tersembunyinya, makna lafaz itu dibagi menjadi 2, yaitu ada dhahir dan kahfi. Sedangkan ditinjau dari cara penunjukan lafaz kepada makna menurut kehendak, lafaz itu dibagi menjadi 4, yaitu ada dalalah ibarat, dalalah isyarat, dan dalalah iktida. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila masih kurang, dikarenakan saya juga masih belajar. Mungkin itu dari saya ya. Mohon maaf atas apabila ada kebisikan atau apapun itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.